Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Apriliando. Di sini saya ingin memaparkan sebuah materi tentang kertas kerja pemeriksaan, audit working paper. Kertas kerja audit merupakan berbagai catatan yang dilakukan oleh auditor terkait prosedur audit yang dijalankan, pengujian yang akan dilakukan, informasi, serta kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil auditnya. Dalam menjalankan pemeriksaannya, General Audit KAP harus berpedoman terhadap standar profesional akuntan publik atau SPAP, khususnya standar auditing, standar pengendalian mutu, kode etik Ikatan Akuntan Indonesia, dan kode etik profesi akuntan publik. Semua prosedur audit yang dilakukan dan temuan-temuan harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Audit working paper atau kertas kerja pemeriksaan yakni semua berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang didapat dari pihak klien, dari analisis yang dibuat oleh auditor, dan dari pihak ketiga. Adapun tujuan dari kertas kerja pemeriksaan, yang pertama, untuk mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan profesi akuntan publik. Yang ketiga, sebagai referensi bila ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan dari pihak klien. Yang keempat, sebagai salah satu dasar penilaian asisten seluruh tim audit untuk evaluasi mengenai kinerja asisten sampai dengan partner setelah selesai suatu penugasan. Dan yang kelima, sebagai pegangan untuk audit di tahun berikutnya. Ada 3 pengelompokan yang biasanya digunakan untuk mengelompokkan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, ada current file atau berkas tahun berjalan yang berisi informasi mengenai audit yang sedang dilakukan dalam periode yang sedang berjalan. File audit ini mencakup tentang informasi seperti laporan keuangan, laporan audit, neraca saldo, lembar kerja, catatan mengenai risiko pengendalian internal, konfirmasi eksternal yang diterima, pertanyaan auditor, dan jawaban yang diterima dari manajemen. Yang kedua, ada permanent file atau berkas permanen yang mana berisi tentang informasi yang terus berkelanjutan atau berkesinambungan dan relevan untuk masa depan. Informasi seperti anggaran dasar, perjanjian pinjaman, sewa, dokumen yang terkait dengan pengendalian internal, catatan kebijakan akuntansi yang diikuti, pengamatan signifikan atas audit sebelumnya, dan lain-lain harus dicantumkan dalam audit file permanen. Dan yang ketiga, ada correspondence file atau berkas surat menyurat yang mana berisi tentang data surat menyurat dengan pihak ketiga selama pelaksanaan audit. Syarat kertas kerja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, lengkap dan teliti. Kedua, mudah dibaca dan rapi. Dan yang ketiga, jelas dan ringkas. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian ataupun ada tingkah laku yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam